Smart Happiness, bagaimana merubah mindset, menumbuhkan skill, dan menciptakan tools yang dibutuhkan untuk mencapai bahagia. Bersama Arfan Pradiansa. You Belong With Me from Taylor Swift membuka kebersamaan kita. Lagu yang sangat apik sekali di kesempatan pagi hari ini. Lirik-liriknya perlu kita dalami dan akan mengantarkan kita untuk membahas satu topik yang mengajak kita untuk merefleksikan. Sebenarnya kita harus melihatnya kemana? Melihat ke atas atau melihat ke bawah? Dalam pengertian yang sangat filosofi ya. Kalau melihat dalam perjalanan kita lihatnya harus ke depan pastinya. Selamat pagi semua listener dan juga sahabat yang bergabung. Saya Nurlija di kesempatan pagi hari ini kembali menemani Anda semuanya berbincang bersama dengan motivator nasional di bidang leadership and happiness. Ada Pak Arfan Pradiansa. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Mbak Ola, apa kabar hari ini? Feeling blue. Hari ini mempergunakan blue jadi feeling blue gitu ya. Selalu berwarna ya. Berwarna ya. Itu memang penuh warna Mbak Ola. Betul, Ya. hidup itu kan? Iya. Penuh dinamika ya. Penuh Ups and downs. Betul. Semarak sekali begitu Pak Arfan. Betul. Baik, Pak Arfan, dari lagu yang dibawakan oleh Taylor Swift ini ya, You Belong With Me. Dari bagian lagu ini gitu kan, adakah liriknya yang ingin Pak Arfan garis bawahi, highlight gitu ya, berkenaan dengan topik yang akan kita bahas? Melihat ke atas atau melihat ke bawah nih semestinya? Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi ini lagunya bagus sekali ya. You Belong With Me ya. Dari Taylor Swift. Jadi dia ini cerita mengenai true story sebetulnya ini. Ini true story. Taylor Swift ini mencintai seorang pria yang sudah punya kekasih gitu. Nah, kemudian dia menceritakan bahwa kekasih si pria itu begitu sempurnanya gitu. Ya, itu dia tuh cheerleader gitu, kapten cheerleader. Kemudian si kekasih si pria ini wanita yang anggun ya, suka memakai sepatu hak tinggi gitu ya. Dan sangat cantik katanya, sangat seksi gitu ya. Namun si wanita ini sering menyakiti si lelaki gitu. Nah, Taylor Swift ini sebenarnya naksir sama orang ini gitu, sama si pria ini, tapi dia ragu-ragu gitu karena orang ini punya kekasih yang jauh di atas dirinya gitu, tetapi ada kelemahannya yaitu suka menyakiti gitu. Nah, Taylor Swift ini dalam lagu ini membuat sebuah comparison, membuat sebuah perbandingan dengan dia melihat ke atas, Mbak. Ya. Jadi dia bilang walaupun aku ini hanya orang biasa, ya, tetapi aku sangat mencintai kamu dan aku yakin aku bisa membahagiakan kamu gitu. Kira-kira begitu. Walaupun aku ini orang biasa saja, nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan sama kekasih kamu itu gitu. Kira-kira begitu. Nah, dia katakan di sini, dia bilang begini, kamu sedang teleponan dengan pacarmu dan pacarmu marah. Ya, you are on the phone with your girlfriend and she's upset. She's going off about something that you said. Pacarmu marah karena sesuatu yang kamu katakan. Cause she doesn't get your humor like I do. Karena pacarmu itu tidak bisa diajak bercanda seperti diriku gitu. Jadi gampang marah. Gitu ya. Kemudian dia bilang gini, I'm listening to the kind of music she doesn't like. Aku nih mendengarkan jenis musik yang pasti pacarmu tuh nggak suka gitu. And she will never know your story like I do. Dan pacarmu itu tidak akan pernah memahami cerita-cerita kamu, kisah-kisah kamu seperti aku gitu. Ya, dia bilang apa namanya? But she wears short skirts. I wear t-shirt gitu ya. Pacarmu memakai rok pendek sementara aku pakai t-shirt, dia bilang gitu, pakai kaos. Ya. She's a cheer captain and I'm on the bleachers. Pacarmu seorang kapten cheerleader dan aku hanya penontonnya saja. Kan beda kan gitu ya. Jadi dia nih selalu dia melakukan yang namanya social comparison. Dia membandingkannya ke atas gitu. Itu yang nanti kita sebut sebagai upward social comparison ya. Dia bilang begini, if you could see that I am the one who understands you, ya, andai saja engkau tahu bahwa akulah orang yang bisa mengerti dirimu, ya, been here all along, so why can't you see? Selama ini aku selalu di sini, lalu kenapa kamu tidak bisa lihat? You belong with me, you belong with me. Kaulah milikku, kaulah milikku.
Mhm, Itu mhm. Mbak. Oke, oke, Taylor Swift, You Belong With Me. oke. Jadi dia mencintai pacar orang gitu ya. Iya. Oke, jadi sah-sah aja namanya juga mencintai ya Pak Arfan ya. Iya Ya, dong ya. mencintai siapapun sah-sah saja kan persoalannya adalah Mencintai kan itu iya, tindakan sepihak kan, Mbak Ola, tindakan yang namanya sepihak. mencintai. Ya, Iya, ya. nggak Oke. apa-apa, itu hak hak asasi manusia. Oke, hak asasi manusia yang tidak boleh mengambil milik orang lain gitu ya, Pak. Ngambil, nah iya, iya. Oke. Ya, Mungkin baik. dia sedang Mhm, bermain dengan hayalannya sih sebenarnya nih kalau bermain saya dengan lihat dari khayalannya. tweet-nya. Iya, iya, baik. Pak Arfan, memang hidup kan tidak ideal ya, apa yang kita harapkan tidak selalu kita bisa dapatkan begitu. Nah ini, pagi ini kita mau mengajak smart listener ini gitu ya merefleksikan, eee, ini kan berkaitan dengan diri kita gitu, perlu nggak sih kita membandingkan gitu kan, membandingkan diri dengan siapa, dengan mereka yang ada di atas atau membandingkan diri dengan mereka yang ada di bawah begitu, untuk apa juga begitu. Kita bahas ini, smart listener dan juga sahabat yang bergabung, apa pendapat Anda? Apakah, Anda, punya pandangan gitu ya, sebaiknya tuh kita membandingkan ke mana gitu? Membandingkan ke atas atau membandingkan ke bawah? Baik, Pak Arfan, eee, belum lama ini begitu ya, ada, ya di sosial media, namanya sosial media kan itu sangat ramai bisa kita lihat dimanapun. Ada seseorang yang berusia 25 tahun begitu Pak Arfan gitu kan, tiba-tiba mengatakan di Twitternya, kira-kira harusnya usia 25 tahun idealnya tuh punya apa aja sih gitu. Karena Nah, dia sering lihat, apa namanya, kawan-kawannya atau orang-orang gitu ya sudah jalan-jalan kemana, sudah punya apa, mobil, rumah, dan sebagainya gitu. Nah, bagaimana tanggapan Pak Arfan dulu nih tentang kita membandingkan. Sebenarnya proses membandingkan diri itu tuh sebaiknya memang kita lakukan ya untuk mendorong diri kita atau sebaiknya jangan gitu karena nanti pasti akan membuat kita jadi rendah diri gitu. Ya ini mengacu kepada Taylor Swift dan si anak muda yang berusia 25 tahun ini nih yang nulis di Twitter itu. Tanggapan Pak ya. Arfan dulu, silakan. Terima kasih banyak Bola. Ini dua-duanya ini melakukan yang namanya upward social comparison. Upward, Bandinginnya ke ya, atas ke gitu. Jadi atas. upward ngelihatnya ke atas gitu. Mhm. Kalau kita ditanya ya, mana yang lebih baik melihat ke bawah atau melihat ke atas? Mhm. Kebanyakan orang akan menjawab yang mana tuh Bola? Kebanyakan orang bandingin deh sama yang di bawah. Melihat ke bawah katanya kan supaya bersyukur gitu. Sehingga Iya. melihat ke bawah itu mendapatkan predikat lebih baik daripada yang melihat ke atas gitu. Mhm. Nah, yang ingin saya sampaikan dalam talkshow kita di pagi hari yang indah ini, tidak selamanya seperti itu, Mbak Ola. Tidak Mhm. semua loh orang yang melihat ke bawah itu bersyukur gitu. Melihat ke bawah itu juga berbahaya kalau kita tidak punya mindset yang benar gitu. Melihat ke bawah itu bisa membuat kita feel superior, Mhm. merasa superior gitu. Kita merasa, wah saya lebih dari orang lain. Oh saya Mhm. lebih tinggi dari orang lain. Saya lebih mulia dari orang lain. Saya lebih terhormat gitu. Mestinya saya diistimewakan gitu. Saya nggak boleh disamakan dengan orang lain. Nah bisa seperti itu juga sesungguhnya gitu. Tidak semua orang yang melihat ke bawah itu bersyukur. Mhm. Itu Mhm. Mbak Ola. Mhm. Oke. Dan tidak setiap orang yang melihat ke atas itu minder. Kan seringkali kita jangan ngelihat ke atas ya, nanti kamu nggak Iya, bersyukur, nanti kamu iya, merasa minder. Nggak juga tuh. iya, iya, Dalam hidup saya juga sering kok melihat ke atas gitu. Dan saya iya. bisa jadi seperti yang sekarang ini karena saya sering melihat ke atas juga gitu. Mhm. Mhm. Karena Mhm. to some extent melihat ke atas itu memberikan kepada saya sebuah wawasan gitu, sebuah inspirasi gitu, ya, sebuah insight gitu bahwa kalau dia bisa, kenapa gue enggak gitu. Mhm. Nah, itu kan sebetulnya bisa kita dapatkan gitu kalau kita melihat ke atas. Jadi kalau saya ditanya mana yang lebih baik, melihat ke bawah atau melihat ke atas? Jawabannya bisa sama-sama baik, melihat ke atas bagus, melihat ke bawah bagus, bisa juga sama-sama jelek. Melihat ke atas jelek, melihat ke bawah juga jelek gitu. Iya, iya. Itu. Baik. Tapi yang namanya membandingkan itu sesungguhnya adalah sesuatu yang tak terelakkan gitu. Oke. Tak terelakkan dan seringkali kita lakukan tanpa kita sadari. Mmm. Itu Mbak Ola. Baik, Pak Arfan tadi kan mengatakan melihat ya, sebenarnya ini melihat ke atas atau melihat ke bawah gitu. Nah, saya ini yang tadi saya mau tanya, walaupun tadi sedikit Pak Arfan sudah menjawab gitu bahwa
mungkin nggak sih kita nggak membandingkan, tadi Pak Arfan sudah sedikit menjawabnya dengan mengatakan bahwa itu tidak terelakkan. Tetapi begini, melihat sama membandingkan itu sama nggak sih gitu? Karena tadi Pak Arfan menggunakan kata saya melihat ke atas gitu ya, saya jadi terdorong seperti sekarang ini. Nah, apakah melihat itu selalu membandingkan? Dan apakah membandingkan itu benar-benar dalam pengertian sebaliknya dia melihat kedalamannya? Kita bahas ini boleh Pak Arfan nanti Very selepas good jeda. question. Ya, Bagus pertanyaan. selepas jeda ya Pak Arfan ya. Siap, Mbak Ola. Baik. Smart listener, kami jeda sebentar dan kami nantikan Anda bisa bergabung ya. Tadi sudah dapat trigger nih. Silakan. Sudah mulai panas? Silakan diketik ya. Pendapatnya, jawabannya ya ke WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Dan kemudian Anda juga bisa live chat di YouTube di kanal Smart FM. Kami jeda sesaat. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih. Kita sambung lagi kesempatan pagi hari ini, kita membahas sebaiknya kita tuh melihatnya kemana sih? Melihat ke atas atau melihat ke bawah dalam pengertian yang filosofi ya, yang mendalam ya. Karena kalau dalam perjalanan Anda lihat ke atas atau lihat ke bawah nanti bisa nabrak ya, bisa bersenggolan dengan mobil lain ya. Baik, menyambung apa yang tadi Pak Arfan sampaikan, kita sambil tunggu dulu yang sudah masuk, ada beberapa, tapi nanti kita bacakan di sesi berikutnya. Pak Arfan, tadi saya sempat sebelum jeda menanyakan gitu, apakah melihat dengan membandingkan ini dua hal yang sama atau berbeda? Apakah melihat selalu otomatis membandingkan, dan apakah ketika membandingkan dia adalah dia punya kepastian bahwa melihat secara mendalam? Silakan Pak Arfan. Very good question, Mbak Ola. Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi melihat itu adalah sesuatu yang kita sadari. Iya kan? Ketika kita melihat kan kita sadar kan? Saya sedang melihat gitu. Saya mau melihat ke atas, saya mau melihat ke bawah, kan saya sadar gitu. Yang tidak kita sadari adalah ketika kita melihat, kita pasti masuk dalam proses membandingkan. Itu yang kita tidak sadari. Kita seringkali menganggap yang namanya membandingkan itu adalah sebuah proses yang terjadi secara terencana. Jadi gini, yang pemahaman kita mengenai yang namanya membandingkan itu, misalnya kita dapat tawaran kerja lagi nih gitu. Ya, ada yang menawarkan pekerjaan yang baru kepada kita di kantor yang berbeda. Kemudian kan kita melakukan perbandingan kan pasti kan? Betul. Kita membandingkan gitu. Apa yang kita dapatkan di sini? Mulai dari paketnya seperti apa kita bandingkan dengan yang saya terima hari ini. Kemudian jenis pekerjaannya seperti apa, cocok atau tidak dengan saya. Itu proses membandingkan yang kita lakukan secara sadar, Mbak Ola. Itu sadar kan? Bahkan kita ambil kertas itu, kita bandingkan gitu. Ya. Tetapi yang sering kali kita lupa, ada banyak sekali proses membandingkan yang terjadi tanpa kesadaran kita. Yang terjadi secara otomatis dan kita tidak menyadari bahwa kita sebetulnya sedang melakukan proses membandingkan. Itulah yang terjadi ketika kita melihat gitu. Yang kita sadari kita sedang melihat. Tetapi sesungguhnya kita tanpa disadari kita sedang membandingkan. Walaupun proses membandingkannya tidak sedetail kalau kita melakukannya secara terencana gitu. Itu Mbak Ola. Oke, baik. Pak Arfan, ada yang mengatakan, oke, mari kita mulai masuk nih ya, bicara tentang, kan ini sebenarnya kan kalau tadi apa yang disampaikan oleh Pak Arfan, mendorong adanya pertumbuhan di dalam diri. Kalau begitu ketika bicara tentang melihat ke atas atau ke bawah, sebenarnya esensi yang kita mau dapat, yang kita Pak Arfan ingin tanamkan atau pesankan kepada kita semua ini sebenarnya esensinya apa sih? Apakah esensi untuk melihat adanya sebuah ruang untuk bertumbuh, berubah dan sebagainya, begitu tujuannya ke arah situ kah? Atau bagaimana? Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Mbak Ola. Ya, jadi melihat ke atas dan melihat ke bawah itu sesungguhnya sama bagusnya. Kalau kita punya mindset yang benar gitu. Tapi kalau kita tidak punya mindset yang benar, melihat ke atas dan melihat ke bawah itu sama jeleknya. Gitu Mbak Ola. Jadi yang ingin kita dapatkan sesungguhnya adalah mindsetnya. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita melihat ke bawah itu yang muncul rasa syukur gitu. Tapi bukan perasaan sombong, bukan perasaan bahwa kita adalah manusia yang terpilih, yang berbeda dengan kebanyakan orang,
yang harus mendapatkan perlakuan yang istimewa, bukan itu gitu. Tapi arahnya ke bersyukur. Nah, kalau kita melihat ke atas, bagaimana caranya supaya itu bukan melahirkan perasaan minder, perasaan penuh kekurangan, perasaan iri gitu ya, tetapi yang lahir adalah perasaan termotivasi, terinspirasi, ingin meningkatkan diri gitu. Ingin menjadi the best version of ourselves gitu. Nah, gimana ini caranya gitu? Karena kalau kita tidak menemukan mindsetnya, maka melihat ke atas dan melihat ke bawah itu bisa sama jeleknya, bahwa dan sama berbahayanya gitu ya, akan membuat kita jauh dari kebahagiaan gitu. Oke, baik. Eee, Artinya kalau tadi kan, kaitannya adalah melihat ke atas dan melihat ke bawah akan sama baik atau sama buruknya ini tergantung mindset yang kita miliki itu seperti apa, begitu ya Pak Arfan ya? Ya, Kan banyak orang mengatakan gini, pakar-pakar atau ahli juga sering mengatakan, "Jangan membandingkan dirimu dengan orang lain, ya, fokuslah kepada diri sendiri," gitu ya. ya. Nah, bagaimana Pak Arfan menanggapi pandangan ini gitu? Kalau berkaitan dengan mindset tadi kan, fokus kepada diri, tapi kalau kemudian kita nggak punya comparison, harus menjadi seperti apa kan juga pasti Ya. bingung nih gitu ya. Bagaimana Pak Arfan menanggapi ini? Nah, inilah kesalahannya gitu ya. Jadi kita itu tidak mungkin tidak membandingkan diri dengan orang lain. Hmm, Jadi kalau ada orang yang mengatakan jangan membandingkan diri dengan orang lain, mm-mm, saya nggak setuju itu gitu. Karena kita kita selalu membandingkan diri dengan orang lain kok, selalu gitu. mm-mm, Dan itu seringkali terjadi tanpa kita sadari gitu. Ketika kita ketemu orang, kita udah langsung masukkan orang itu dalam kategori apakah ini sekelas dengan kita, misalnya gitu, atau ini di atas kita atau di bawah kita. Dan itu terjadi secara otomatis kok, Mbak Ola. Ya, saya saja gini contoh ya, pagi-pagi gitu misalnya ya, pagi lagi jalan pagi gitu ya, itu kan ada banyak orang yang jalan juga tuh, gitu ya. Ada banyak orang juga yang ketemu saya di jalan yang saya tidak kenal gitu kan, kita sama-sama jalan pagi di komplek kan. Nah itu secara spontan gitu, kalau orangnya itu yang seperti saya gitu ya, maksudnya seorang profesional dan sebagainya, itu pasti saya akan angkat tangan gini. Kenal nggak kenal tuh selalu kita, pagi Angin, Pak gitu. ya, Itu kan terjadi secara spontan ya. ya, Tapi ya, di kompleks saya ini juga ada banyak kuli bangunan. mm, mm, Dan kuli bangunan itu juga jalan pagi juga gitu. mm, mm, Nah, tanpa disadari perilaku kita jadinya berbeda gitu ya kepada kuli bangunan ini. Dianya juga nggak nengok ke saya gitu ya, kan itu biasanya kan saling nengok gitu kan, begitu ya, kita nengok angkat tangan gitu, pagi Pak gitu. Nah ini nggak, dia jalan sendiri gitu, begitu dia melihat saya pun dia jalan sendiri. Saya juga melihat dia nggak nengok ke saya nggak melambaikan tangan juga kan gitu. Nah sebetulnya apa yang terjadi yang ingin saya katakan adalah itu adalah sebuah proses membandingkan yang terjadi secara otomatis gitu. Begitu kita ngelihat, oh ini sama nih kayaknya nih orang kantoran nih gitu ya, orang kantoran, orang yang kerja profesional, itu kan nggak pakai mikir gitu, langsung pagi Pak gitu. Dia nengok ke saya nengok ke dia. Kita sama sekali tidak mengenal namanya siapa gitu. Tapi karena setiap pagi ketemu, setiap pagi kalau jalan pagi pasti ketemu, angkat tangan gitu. Tapi ketika melihat ada orang yang di bawah saya gitu ya, dia juga melihat saya di atas dia gitu. Dia juga nggak mau nengok ke saya. Dia nggak nengok, saya juga melihat dia melengos ya saya juga ya biasa saja gitu, tidak menyapa atau apapun gitu. Dan itu tidak ada yang salah dengan hal itu gitu. Jadi yang ingin saya katakan adalah itulah sebuah proses membandingkan yang kita tidak sadari gitu. Kita mengatakan oh jangan suka membanding-bandingkan orang dong gitu kan ya. Itu kan kayak nasihat yang mulia gitu lah ya, nasihat kebaikannya gitu. Tapi sebetulnya kita nggak bisa loh. Bahkan kita di kantor saja Mbak, kita mencari teman itu berdasarkan apa? Teman-teman perbandingan, kita, iya. Ingat nggak waktu Mbak Ola kuliah dulu? ya, ya, Itu kan pasti punya grup ya, kelompok bermain. Itu kan kurang lebih yang kayak Mbak Ola juga gitulah ya. Kira-kira lah gitu, kurang lebih seperti itu. ya, 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 betul, Nah, betul. itu terjadi kenapa? Karena kita membandingkan gitu. Begitu kita menghadapi sekelompok orang, maka kita mulai membandingkan. Setiap orang itu kan selalu mencari teman kan. Kita kan makhluk Betul. sosial, kita cari teman. Ngelihat teman itu pasti siapa ya yang sepantaran sama gue ya, yang kalau ngomong tuh nyambung enak. Kenapa? Ngomong yang nyambung dan enak itu adalah kalau kita itu setara gitu. Paling enak kan ngobrol sama teman yang setara kan ya.
Betul, betul. Ketimbang kalau ngobrol sama bawahan yang dia di bawah kita seringkali harus jaim kan gitu, jaga image. Nggak bisa ketawa cekakakan gitu kan, nggak bisa ya. Ngomong sama yang di atas juga kan jaga image juga. Jangan-jangan Mm-mm. kita bercanda-bercanda ya, waktu makan siang kita bercanda sama dia, akhirnya dianggap itu sebuah kelemahan kita oleh atasan kita. Itu kan bahaya juga gitu. Yang Mm-mm. paling enak itu kan mencari orang yang setara sama kita gitu. Nah, itulah yang terjadi. Kita membuat perbandingan-perbandingan, Bang, tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari. Pak Arfan, bagaimana supaya kita tidak terjebak ketika kita ya tadi ya membandingkan, melihat ya kalau melihat tadi dengan penuh kesadaran tadi itu ya, supaya kita artinya tidak menjadi apa merasa bahwa nggak pernah puas diri kan ini salah satu yang sering kali juga dinasehatkan atau dalam nasihat yang mulia itu adalah jangan kerap membandingkan diri karena nanti kamu nggak akan pernah mencapai kepuasan diri. Nah ini nih Ya. bagaimana menanggapi hal ini? Kita bahas ini Pak Arfan nanti di sesi berikutnya kita jeda sebentar. Kita berikan kesempatan kepada smart listener untuk meresapi dulu nih apa yang tadi sudah dijelaskan panjang lebar ya oleh Pak Arfan. Smart listener tetap bersama dengan kami. Kami sambung bahasannya dalam Smart Happiness selepas beberapa informasi berikut ini. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, kami sambung kembali bahasannya. Sudah mulai ada komentar yang bergabung bersama dengan kita ya. Saya mau ke Pak Dodo dulu yang bergabung bersama dengan kita di Jakarta. Kata Pak Dodo, kalau kita kerap membanding-bandingkan gitu ya dengan orang lain, Pak Arfan, kita jadi terjebak merasa kita nggak mensyukuri apa yang sudah punya gitu ya, yang sudah kita miliki. Nah, yang sering kali yang terjadi kan kalau ngelihat kejadian di sosial media tuh membandingkan pasangan dengan pasangan orang lain tuh Pak Arfan di sosial media gitu. Bisa begini, bisa begitu dan sebagainya. Oke, itu dari Pak Dodo. Lalu kemudian nah ini ada dari Mbak Puji Astuti ya. Terima kasih. Kalau menurut Mbak Puji Astuti selama ini yang dia tangkap atau yang selama ini dia pahami itu adalah kalau kita melihat ya melihatnya ke bawah tuh Pak Arfan gitu ya supaya timbul rasa syukur karena kalau misalkan melihat ke atas kita seperti pungguk merindukan bulan katanya seperti itu. Itu Mbak Puji Astuti. Lalu kemudian saya mau ke Pak Ridwan dulu yang ada di Banjarmasin begitu ya. Pada saat kita membandingkan udah pasti kita kan orang yang berbeda nih Pak Arfan dengan orang tersebut. Jalan hidupnya, pengalamannya, keluarganya juga beda. Terus untuk apa kita harus membandingkan? Oke, silakan Pak Arfan. Dari ketiga ini mau menanggapi dulu sekaligus juga menjawab pertanyaan dari Pak Ridwan. Silakan Pak Ya, terima Arfan. kasih banyak Mbak Ola ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang bagus ya. Dan ini saya kira bisa mewakili pendengar kita ya, Ya. yang lain ya di seluruh Indonesia. Jadi saya tidak setuju ya dengan orang yang mengatakan pertama, jangan membanding-bandingkan. Saya tidak setuju. Karena kita secara alamiah kita selalu membandingkan. Dan itu seringkali terjadi tanpa kita sadari. Nah, ini yang seringkali orang lupa, tanpa kita sadari. Ya, kemudian yang kedua adalah mencapai kepuasan diri. Tadi gimana pertanyaannya? Kalau kita membandingkan itu, kalau kita suka membanding-bandingkan dengan orang, apakah kita tidak bisa mencapai kepuasan diri? No, bukan di situ kuncinya gitu. Kepuasan diri itu bukan karena membanding-bandingkan, tapi karena mindsetnya gitu. Jadi membanding-bandingkan itu menurut saya sesuatu yang wajar, sesuatu yang alamiah, sesuatu yang tidak bisa dielakkan gitu. Apalagi kita ini makhluk sosial gitu. Jadi akui saja gitu. Kalau saya sih mengakui aja. Saya suka membanding-bandingkan diri dengan orang kok gitu. Saya mengakui gitu, ya. Tetapi ketika saya membanding-bandingkan diri dengan orang lain, saya tidak terjebak pada hal-hal yang negatif. Misal tadi, saya jalan pagi kan. Saya jalan pagi itu setiap pagi 8 kilo tuh Mbak Ola ya. Nah, kan tadi kalau melihat orang yang kurang lebih sama seperti saya angkat tangan kan. Pagi Betul. Pak, pagi Bu gitu ya. Iya. Minimal senyum, manggut gitu ya. Tapi melihat ada kuli misalnya gitu ya, ya dianya nggak ngelihat saya juga nggak ngelihat dia gitu ya. Pertanyaannya, berarti kan kalau saya menemukan ada kuli bangunan gitu, itu kan saya berarti melihat ke bawah kan? Apakah melihat ke bawah itu membuat saya kemudian sombong dan mengatakan, saya lebih berkelas loh daripada dia gitu? Punya potensi seperti itu. Nah, tetapi supaya tidak masuk ke situ, nah makanya kita harus lengkapi dengan mindset gitu. Mindsetnya apa?
Nah ini mindset ini penting penting sekali Mbak. Jadi Anda mau melihat ke atas kek, mau melihat ke bawah kek, silahkan. Itu wajar, itu manusiawi. Asal ada mindset. Mindsetnya apa? Love. Mindsetnya adalah cinta. Ya. Jika kita melihat ke bawah, nah gitu ya, saya berpapasan dengan kuli bangunan. Saya melihat ke bawah. Supaya nggak sombong gimana? Tumbuhkan rasa cinta. Love others, mencintai sesama. Jadi ya saya melihat oh ya ini adalah orang-orang yang perlu kita kasihi gitu ya. Karena apa? Karena pekerjaan mereka itu sangat berat. Bayangkan ya, pekerjaan mereka itu sangat berat. Mereka itu juga harus terpisah dengan keluarga kan cukup lama ya sampai misalnya kalau mereka bangun rumah ya kalau di kompleks saya ini kan bangun rumah sampai rumahnya selesai mungkin bisa 3 bulan 4 bulan bisa lama gitu. Jadi mereka dalam kondisi yang perlu dikasihi sesungguhnya dalam kondisi yang dalam bahasa saya kurang menguntungkan gitu ya karena harus mengalami banyak tantangan gitu. Tumbuhkan yang namanya loving others, tumbuhkan perasaan cinta gitu. Nah sebaliknya ketika kita melihat ke atas gitu kan, melihat ke atas, wah ada orang yang di atas saya ya, yang penghasilannya luar biasa, mobilnya luar biasa hebat gitu ya, segala macam lah gitu ya, kan banyak sekali di atas langit selalu ada langit kan. Nah, gimana caranya supaya itu bisa tidak menimbulkan perasaan minder gitu, ya kan? Mindsetnya apa? Love juga, love juga. Kalau tadi love others, kalau ini love yourself. Oke. Kita melihat ke atas, wah ada orang mobilnya hebat sekali, penghasilannya luar biasa, rumahnya begitu hebatnya dan sebagainya lah gitu. Ya, bisnisnya begitu berkembang. Ada potensi untuk kita minder. Tapi masukkan mindset apa? Love. Love yourself. Cintai dirimu. Engkau adalah ciptaan Tuhan yang maha indah. Tuhan yang maha indah itu pasti menciptakan produk-produk yang juga indah termasuk dirimu. Iya. Produk terbaik begitu ya? Iya. Maka melihat ke atas itu nanti akan menjadi sebuah inspirasi, Mbak. Oh iya, kalau dia bisa seperti itu, aku juga bisa seperti itu. Ya, kalau dia bisa bisnisnya semaju itu, aku juga bisa. Kenapa? Karena aku dianugerahi oleh Tuhan talenta yang sama hebatnya dengan orang itu. Nah, yang menarik tadi dari pertanyaan Pak Ridwan Banjarmasin tadi, kalau kita membandingkan dengan orang yang ada di atas kita itu untuk apa katanya? Ini yang seringkali orang salah. Ketika saya membandingkan diri dengan orang pengusaha besar misalnya gitu, pengusaha yang hebat, kemudian saya ingin jadi seperti dia. No, itu salahnya di situ. Mestinya ketika saya membandingkan diri saya dengan pengusaha yang hebat, dengan motivator yang hebat, katakanlah gitu ya, saya harus bukan ingin menjadi dia, tapi ingin menjadi diri saya yang terbaik. Nah itu. Yang seringkali membuat kita minder dan kehilangan rasa syukur ketika kita melihat ke atas adalah ketika kita ingin jadi seperti dia gitu. Bukan itu. Kita kalau kita ingin jadi seperti dia, kita tidak bersyukur. Tapi jadikan orang itu sebagai inspirasi untuk menjadikan diri Anda the best version of yourself. Jadi saya ingin jadi Arfan Pradiansyah yang terbaik, yang terhebat. Sekarang ini belum Arfan Pradiansyah terbaik sekarang ini. Masih bisa lebih hebat 10 kali dari ini, masih bisa. Jadi bukan ingin jadi orang itu, tapi ingin jadi diri saya sendiri. Nah itu namanya apa? Love yourself. Jadi mindsetnya adalah love. Ketika kita mengatakan pada diri kita, kamu ini udah ciptaan Tuhan yang terbaik, tapi mungkin kamu belum jadi the best version of yourself. Lihat orang itu, dia bisa seperti itu, kamu juga bisa menjadi versi terbaik dari dirimu. Ayo bangun, bangkit, gitu. Begitu Mbak Ola kira-kira. Baik, Pak Arfan kita jeda sebentar ya, kita sambung nanti bahasannya begitu ya. Kalau kita membandingkan atau ya tadi kita melihat ke atas ataupun kita melihat ke atas ya terutama atau melihat ke bawah, ada juga yang mengatakan bahwa nantinya kalau kita selalu melihatnya keluar, kita akan lupa melihat apa yang kita miliki sehingga ini tidak bisa membantu kita untuk mencapai target karena kita membuat ukurannya adalah ukuran orang lain sementara kita adalah diri kita. Nah, bagaimana kemudian kita aplikasikan tadi nih Pak Arfan? Oke, itu keberhasilan orang lain bisa menjadi pendorong, tetapi artinya kalau kita bawa ke dalam diri kita yang jelas pasti berbeda gitu ya, punya keunikan tersendiri, istimewa, berbeda dengan orang lain. Bagaimana mengaplikasikannya?
proses yang kita lihat, yang kita bandingkan tadi itu. Informasinya kita apakan begitu. Kita bahas ini Ya. Pak Arfan nanti di sesi yang terakhir. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, tetaplah bersama dengan kami. Kami sambung untuk satu sesi yang terakhir. Dan buat Smart Listener masih ada waktu yang ingin bertanya lebih jauh ya, atau ingin berkomentar tentang apa yang kami bahas. Kami jeda sesaat. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, kita sampai di sesi yang terakhir. Terima kasih sudah bergabung. Nanti beberapa lagi yang sudah masuk kita akan bacakan, tetapi saya takut keburu lupa begitu ya pertanyaan tadi pada saat sebelum jeda ya Smart Listener. Kalau kita sudah melihat nih, ya kan sudah membandingkan gitu Pak Arfan, kita udah lihat gitu. Terus what next gitu? Prosesnya kan kita mesti apakan gitu ya, karena diri kita ini udah pasti berbeda dengan orang lain gitu ya. Kalau mungkin ini yang seringkali salah pada saat kita membandingkan, lalu kemudian ya diri kita bukan dia gitu. Nah, informasi yang kita lihat itu kita apakan, kita jadikan apa? Silakan Pak Arfan. Ya, pertanyaan bagus sekali Mbak Ola. Sebelum menjawab pertanyaan ini, saya juga ingin mengajak teman-teman semua ya yang sudah mendengar informasi ya mengenai buku ini. Nah, ini buku Love is the Answer atau Lita, edisi terbaru ini, new edition, Mbak. Ini saat ini sedang pre-order ya, sampai dengan tanggal 20 September, teman-teman. Ya, jadi silakan teman-teman yang mau memiliki buku Lita atau Love is the Answer, Hidup, Bekerja, dan Memimpin dengan Cinta, silahkan Anda cari di Tokopedia. Anda bisa beli di Tokopedia Arfan Pra. Ya. Tokopedia Arfan Pra. Sampai dengan tanggal 20 September, ada diskon 20%, dan juga Anda bisa mengikuti webinar gratis bersama saya ya mengenai Love is the Answer. Hidup, Bekerja, dan Memimpin dengan Cinta. Jadi silakan saja teman-teman langsung ke Tokopedia Arfan Pra. Dapatkan pre-order sampai 20 September 2022. Itu Mbak Ola ya. Baik. Kalau buku untuk Mbak Ola saya kirim nanti. Oke, siap. Langsung siap, Pak Arfan. langsung ke alamat. Terima kasih. Iya. Siap. Baik. Terima kasih Pak Arfan. Baik. Nah, ini dia. Jadi, apakah kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain, kita akan melupakan apa yang kita miliki? Nah, ini makanya mindset-nya itu adalah love tadi. Dengan mindset love itu, kita tidak akan melupakan apa yang kita miliki. Kenapa? Karena kita mencintai diri kita sendiri. Kita mencintai diri kita tahu bahwa kita perlu asupan untuk bisa berkembang, untuk bisa maju. Dan asupan itu adalah juga dalam bentuk wawasan, insight-insight dari orang lain gitu. Ya, jadi ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, melihat ke atas, kita bukan ingin seperti dia gitu. Saya bukan ingin seperti Warren Buffett misalnya gitu ya. Saya bukan ingin seperti Elon Musk gitu, bukan gitu. Tapi saya ingin menjadi Arfan Pradiansyah yang terbaik dengan memanfaatkan inspirasi dari Warren Buffett, inspirasi dari Elon Musk dan sebagainya gitu. Nah, yang salah adalah kalau kita ingin jadi seperti orang itu tanda kita tidak bersyukur. Sudah dijadikan Tuhan yang terbaik, itu Arfan Pradiansyah dalam bentuk yang paling keren gitu, kok malah jadi pingin seperti Elon Musk? Itu kan namanya nggak bersyukur. Kenapa kita seperti itu? Karena kita tidak mencintai diri kita sendiri. Kalau kita mencintai diri kita sendiri, kita selalu ingin diri kita itu tumbuh, berkembang menjadi diri kita yang terbaik. The best version of ourselves. Kenapa? Karena ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan itu menciptakan dalam bentuk yang terbaik, dalam potensi yang terbaik gitu. Ibaratnya kita itu adalah mobil Formula One gitu. Formula One itu kecepatan maksimalnya itu sampai di angka 371 km per jam loh Mbak Ola. Tetapi hari ini saya baru 100 km per jam. Padahal Tuhan menciptakan atau pencipta dari Formula One ini menciptakan Formula One itu 371 km per jam. Berarti sesungguhnya ada potensi yang masih idle gitu, yang masih nganggur, yang harus saya tingkatkan gitu. Tapi jangan ingin menjadi orang lain. Itu ciri orang yang tidak bersyukur dan tidak mencintai dirinya sendiri gitu. Jadi kembali lagi, mindset yang harus kita tumbuhkan di dalam diri kita supaya melihat ke atas itu jadi sesuatu yang bagus, melihat ke bawah juga tidak membuat kita sombong adalah love atau cinta. Bedanya adalah kalau melihat ke atas
tumbuhkan cinta kepada diri sendiri, love yourself. Kalau melihat ke bawah supaya nggak sombong, tadi saya melihat kuli bangunan supaya nggak sombong, supaya melahirkan rasa syukur, tumbuhkan yang namanya love others. Tapi intinya adalah love gitu. Intinya adalah love, karena love is the answer. The Nah, answer. Ini kalau bicara apa yang tadi disampaikan Pak Arfan kan tidak serta-merta ya. Ini kan sebuah skill yang harus dipelajari nih tampaknya Pak Arfan. Karena ini betul, ada betul. pengalaman, saya mau komentari dulu ini pengalaman dari Pak Dwijo ya di Depok ya yang mengatakan, Pak Arfan saya sering membandingkan ya dengan rekan, teman sejawat yang udah lebih berhasil. Harapannya saya bisa lebih berhasil mendorong gitu kan. Tapi lama-kelamaan justru ini ada perasaan, saya merasa bahwa kok diri saya kok nggak berkembang-berkembang gitu. Saya malah justru kayak merasa nggak puas gitu ya. Bahkan sampai jengkel sama diri sendiri. Kok nggak bisa mencapai itu. Dan akhirnya saya harus masuk rumah sakit karena asam lambung yang tinggi gitu ya. Oke. Ya ini akhirnya berubah jadi penyakit itu Pak Arfan ya. Proses membandingkan diri ya selama ini kayaknya belum berhasil ngeliatin teman-teman kalau reunian udah punya ini, udah punya itu gitu ya. Nah ini Ya, ya, gimana ya. nih Pak Arfan Itu. bijaknya? Karena tadi Pak Arfan mengatakan kan ya cintai kepada diri sendiri. Nah tampaknya untuk bisa kemudian mindsetnya kita balikan kepada diri kita dan kita ubah menjadi cinta, ini rasanya yang perlu trik nih Pak Arfan. Bagaimana caranya? Ya. Silakan. Ya salah satunya ya harus baca buku ini, Love is the Answer. Oh, oke. Ya. Triknya itu ya. Jadi Salah tahu satunya itu gimana ya. mencintainya gitu ya. Betul, dalam buku ini saya jelaskan dengan sangat detail gitu mengenai yang namanya love itu apa dan bagaimana memanfaatkan love itu dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam kepemimpinan gitu ya. Karena Pak Wijo ya dari Depok ya, Ya. kenapa bisa seperti ini akhirnya masuk rumah sakit karena asam lambung meningkat ya, GERD gitu ya. Ya karena tidak mencintai diri sendiri gitu. Merasa diri itu nggak berhak gitu. Merasa diri itu nggak istimewa. Jangan salah Pak. Anda itu istimewa walaupun belum kelihatan. Ini orang seringkali nggak punya mindset ini Mbak. Dia tuh hanya melihat dirinya itu yang sekarang. Tidak melihat dirinya yang terbaik yang diciptakan Tuhan. Makanya tadi saya kasih analogikan dengan mobil Formula One. Mobil Formula One itu diciptakan oleh sang pencipta, ya pencipta Formula One maksudnya kan, itu kecepatannya 371 km per jam. Nah, tetapi hari ini mobil itu mungkin hanya berjalan dengan kecepatan 50 km per jam. Hanya dengan kecepatan 100 km per jam. Jangan menilai dari kita hari ini, gitu. Tapi nilailah kita dari kita yang ditakdirkan oleh Tuhan itu. Nah, caranya gimana? Nah, capailah, lihatlah orang lain. Nah, itu. Lihatlah orang lain, lakukan benchmark, tengok kanan, tengok kiri, tengok ke atas, tengok ke bawah, lihat gitu. Nanti Anda akan mendapatkan inspirasi. Anda pikir si mobil Formula One ini karena kecepatannya sudah 100 km per jam, dia menyangka itu udah yang paling hebat. No, makanya perlu lihat ke atas. Oh, jangan-jangan saya juga bisa ya berlari lebih kencang daripada saya yang sekarang gitu. Jadi kalau kita punya mindset seperti ini, mindsetnya adalah saya orang yang istimewa diciptakan Tuhan dan keistimewaan saya itu adalah keunikan saya sendiri gitu. Iya. Dan saya mencintai itu, saya kepingin membuat diri saya ini lebih maju, lebih hebat lagi. Nah kalau itu mindsetnya, itu namanya love yourself betul. Kalau itu mindsetnya, kita tidak akan masuk ke dalam rasa kekurangan, minder, iri, dan sebagainya itu gitu. Itu Mbak Ola. Jadi love yourself. Satu gitu lagi love others. Itu untuk melihat ke bawah. Ya, ya, oke. Ya, kita sering memarahi diri sendiri ya. Bahkan kadang-kadang kita mengatakan, aduh, kita tepuk jidat tuh ya Pak Arfan. Bodoh banget sih saya. Gitu. Nah itu tanda. Nah betul kan? Itu tanda apa tuh? Tidak mengasihi kan? Tidak mengasihi diri sendiri. Jadi ya. kalau kita mengasihi itu seringkali ya kata-kata kasih itu seringkali dikaitkan hanya mengasihi orang lain. Padahal itu yang ya harusnya padahal kita awali itu awalnya diri sendiri. Ya. Iya, kita seringkali lupa mengasihi diri sendiri gitu. Ya lupa mengasihi badan kita sendiri. Salah satunya adalah orang yang misalnya nggak suka olahraga, Mbak Ola. Kenapa orang nggak suka olahraga? Karena nggak mengasihi dirinya. Iya kan? Makan makanan yang berkolesterol tinggi misalnya, makan gorengan-gorengan yang tidak sehat, itu kenapa? Karena tidak mengasihi dirinya.
dia akan protes, enggak kok, saya mengasihi diri sendiri. Ya betul, tapi Anda tidak tahu sebenarnya konsep mengasihi diri itu apa gitu. Apa itu konsep mengasihi diri? Mengasihi diri itu bukan sesuatu yang egois. Mengasihi diri adalah sebuah cara menerima pemberian Tuhan dengan selapang-lapangnya gitu. Itu mengasihi diri dengan sebersyukur-bersyukurnya. Gitu. Jadi kalau kita melihat diri kita adalah sosok istimewa yang sangat unik ciptaan Tuhan, kita nggak ingin menjadi orang lain. Tetapi kita memanfaatkan kesuksesan orang lain sebagai inspirasi buat kita bahwa kita bisa menjadi yang terbaik, the best version of ourselves. Oke. Itu Mbak Ola. Baik. Pak Arfan, kita mau tutup perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini ya, dan saya yakin akhirnya kita terbuka gitu loh. Kenapa sih, apa yang salah gitu ya ketika kita membandingkan diri? Sudah mulai ketemu nih apa yang tersembunyi selama ini gitu, yang kita sebenarnya nggak pikirkan tentang hal itu. Ya. Apa yang harus artinya setelah kita mendapatkan pesan ya dari kita melihat membandingkan, tadi Pak Arfan sudah sampaikan bahwa mulailah cintai diri sendiri, dan cintai diri sendiri itu beda dengan mengasihani ya Pak Arfan ya. Betul. Karena kalau mengasihani kan pasti kita akan mengatakan ya udahlah memang kamu nggak bisa, kan kita suka mengatakan. Kalau mengasihani itu memaklumi, termasuk memaklumi kebodohan kita, kelemahan kita gitu. Sehingga kita akan terus-menerus bodoh dan lemah gitu. Kalau mengasihi, kita dari bodoh jadi pinter, dari lemah jadi kuat. Kenapa? Karena kita kasih asupan lagi, kasih gizi lagi, kasih vitamin-vitamin lagi. Baik vitamin fisik maupun vitamin jiwa gitu. Itu Mbak Ola. Baik. Pak Arfan, highlight yang ingin Pak Arfan kuatkan kepada kita semuanya ya, supaya kita tidak terjebak kepada mindset yang salah tentang melihat ke atas atau melihat ke bawah ini. Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola. Nomor 1, kalau ada orang yang bilang jangan suka membanding-bandingkan, saya akan mengatakan itu tidak mungkin. Ya, itu adalah fitrah manusia itu membandingkan. Ya, dan manusia itu dikasih Tuhan mata itu untuk membandingkan, gitu ya. Yang kedua, jadi membandingkan itu bukan sesuatu yang tercela. Membandingkan itu adalah sesuatu yang alamiah. Yang ketiga, ketika kita melihat ke atas, itu sama dengan melihat ke bawah. Sama baiknya dengan melihat ke bawah. Kalau kita punya mindset cinta. Ketika kita melihat ke atas, supaya kita terinspirasi dan tidak jadi minder dan merasa berkekurangan, tambahkan mindset cinta. Apa itu? Love yourself. Ketika kita melihat ke bawah, supaya kita tidak sombong, ya, dan merasa superior, ya, supaya kita selalu merasa bersyukur, ya, tambahkan mindset cinta. Apa itu? Love others. Cintai sesama, cintai orang lain. Ya, jadi ini cinta harus menjadi sebuah mindset dalam apapun yang kita lakukan, supaya melihat ke atas dan melihat ke bawah sama baiknya, sama indahnya. Oke. Pak Arfan, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Ada hal yang selama ini kita mungkin kita secara umum kita mendengarnya begini, tapi pagi ini kita dapat sesuatu yang baru ya, pandangan yang baru tentang proses membandingkan diri yang sebenarnya juga adalah hal yang baik gitu ya, asal kita tahu rumusnya gitu, rumus mindsetnya. Sehat-sehat untuk Pak Arfan. Dan buat Smart Listener juga demikian, buat yang belum mengikuti perbincangan ini atau yang tadi nggak ngikutin perbincangan dari awal, bisa simak di YouTube di kanal Smart FM, rekamannya bisa Anda lihat, bisa Anda tonton di sana. Terima kasih untuk semua Smart Listener di berbagai tempat ya, di Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Makassar, Manado, Surabaya, Yogyakarta, bahkan yang ada di luar negeri juga kami ucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi pekan depan. Kami pamit, saya Nurlija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now. Demikian Smart Happiness bersama Arfan Pradiansyah, penulis buku bestseller Life is Beautiful dan The 7 Laws of Happiness.